Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya tentang revolusi industri. Perkenalkan, nama saya Ananda Sinta Pancarani, Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2402030008. Dan dalam video ini, kita akan membahas salah satu perubahan terbesar dalam sejarah manusia yang terus memengaruhi kehidupan kita hingga saat ini. Tahukah kalian bahwa kehidupan modern yang kita jalani saat ini dengan teknologi canggih, otomatisasi, dan internet merupakan hasil dari revolusi industri yang telah berlangsung selama beberapa abad. Revolusi industri telah membawa perubahan besar, mulai dari cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga bagaimana kita hidup sehari-hari. Melalui video ini, kita akan menjelajahi sejarah revolusi industri, tahapan perkembangannya, sejarah revolusi industri, ciri-ciri utama dari setiap fase, serta dampaknya bagi masyarakat dan dunia kerja. Yuk simak video ini sampai selesai. Yang pertama ada pengertian revolusi industri. Revolusi industri adalah sebuah proses perubahan ekonomi dari yang berlandaskan kerajinan dan agraris menjadi ekonomi yang berlandaskan industri serta manufaktur mesin. Misalnya, zaman dulu para petani menggarap lahan dengan bantuan kerbau dan alam. Sekarang mereka menggunakan mesin-mesin yang lebih cepat dan efisien. Istilah revolusi industri pertama kali dikeluarkan oleh Louis Auguste Blanqui dan Friedrich Engels saat menyaksikan pergantian tenaga manusia dan hewan untuk keperluan produksi menjadi tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Revolusi industri juga menjadi perubahan besar dan mendasar yang ikut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu, melalui revolusi ini, kita diajarkan untuk bekerja secara efektif dan modern dengan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya ada tokoh-tokoh revolusi industri. Revolusi industri tidak akan terjadi tanpa tokoh-tokoh yang bekerja keras dalam menciptakan inovasi baru. Misalnya seperti James Watt yang menemukan mesin uap. Penemuan ini menjadi pintu masuk ke dalam revolusi industri 1 dan menjadikan James Watt sebagai bapak revolusi industri. Selain James Watt, masih ada beberapa tokoh revolusi industri, di antaranya seperti Alexander Graham Bell yang menemukan pesawat telepon, James Hargreaves yang membawa pembaruan pada mesin pemintal, Thomas Bell yang menemukan cap silinder, dan Edmund Chadwick yang memperkenalkan mesin tenun untuk pertama kali. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama yaitu penggunaan bahan baku seperti baja dan besi semakin marak karena dapat mengoptimalkan hasil industri. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi baru seperti mesin uap, minyak bumi, batu bara, mesin pembakaran dalam, dan listrik. Yang ketiga, ditemukannya mesin-mesin baru seperti alat tenun listrik dan mesin pemintal yang menghemat waktu serta tenaga manusia sekaligus dapat meningkatkan produksi barang. Yang keempat, adanya sistem pabrik yang membuat pembagian kerja lebih efektif dan disertai dengan spesialisasi fungsi. Yang kelima, muncul perkembangan dalam komunikasi dan transportasi yang mencakup kapal uap, mobil, lokomotif, uap, pesawat terbang, dan alat transportasi lainnya. Yang terakhir, teknologi dan ilmu pengetahuan makin terbuka untuk masyarakat umum. Selanjutnya adalah sejarah revolusi industri dimulai dengan kemunculan tenaga mesin yang menjadi alat produksi di pabrik untuk menggantikan tenaga manusia. Hal ini mengubah sistem perekonomian manusia, khususnya di Eropa yang bergantung pada ekonomi agraris menjadi ekonomi berbasis mesin. Pada abad ke-18, keamanan di Inggris menjamin seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem ekonomi, sehingga masyarakat Inggris bisa lebih tenang dalam menjalankan roda perekonomian. Kegiatan kewirausahaan dan manufaktur mulai berkembang. Inggris mampu mengembangkan proses produksi karena mempunyai kekayaan alam, terutama
biji besi, dan batu bara. Selanjutnya, Inggris mempunyai banyak wilayah jajahan, terjadinya revolusi agraris, dan munculnya paham ekonomi liberal. Selanjutnya ada dampak-dampak revolusi industri. Yang pertama yaitu dampak di bidang ekonomi. Dampak yang paling terasa di bidang ekonomi adalah munculnya banyak perusahaan besar, lapangan kerja baru, juga kota-kota industri yang kemudian mendongkrak perekonomian negara. Selanjutnya ada dampak di bidang lingkungan, sementara itu di bidang lingkungan dampak negatif lebih banyak dirasakan daripada dampak positif. Salah satu contohnya adalah pencemaran air, udara, dan juga tanah, sehingga kesehatan masyarakat menurun. Selanjutnya ada dampak di bidang politik. Dampak revolusi industri di bidang politik ditandai dengan kemunculan berbagai paham, misalnya seperti imperialisme modern, nasionalisme, maupun demokrasi. Asap yang dihasilkan oleh kendaraan dan juga manufaktur membuat kualitas udara menurun dan merusak lapisan ozon. Selain itu, limbah pabrik dan rumah tangga yang tidak diolah dengan baik berperan besar dalam pencemaran air dan tanah. Selanjutnya, dampak di bidang sosial. Secara umum, kemajuan yang didapatkan dari revolusi industri banyak dirasakan di daerah perkotaan, dengan muncul ketimpangan ekonomi, pembangunan, dan gaya hidup antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pada akhirnya, ketimpangan ini membuat banyak orang pergi ke kota mengadu peruntungan demi memperbaiki nasib. Walaupun kenyataannya, tidak semua orang hidup di perkotaan yang biaya hidupnya mahal. Jadi, bisa dikatakan revolusi industri secara tidak langsung berperan dalam meningkatkan angka kemiskinan. Tak cukup sampai di situ, penggantian tenaga manusia dengan teknologi mesin dalam proses produksi membuat jumlah lapangan pekerjaan di beberapa industri menurun. Hal ini diperparah dengan sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan dunia kerja sehingga penyerapan tenaga kerja jadi kurang maksimal. Sekian presentasi pemaparan materi tentang revolusi industri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.